Apakah Ethereum dan altcoin lain akan membalap Bitcoin? Tampaknya begitu. Tonton video ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Pace Crypto. Selamat malam Jumat ya kawan-kawan. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu, dan juga semoga cuan selalu. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada subscriber saya yang banyak mendukung saya lewat komen maupun lewat like juga dan share video saya. Jadi sekarang channel saya berkembang cukup pesat. Terima kasih sekali ya kawan-kawan telah support kepada saya. Jika kalian ingin berdiskusi ataupun bertanya tentang opini saya, boleh langsung di komen ya kawan-kawan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas topik yang tampaknya tidak penting, tetapi menurut saya ini sangat-sangat amat penting. Mengapa? Karena kita akan mengetahui pergerakan besar apa yang terjadi. Apakah itu alt season ataupun alt party, ataupun itu adalah Bitcoin season. Jadi kalau belum tahu, alt season itu adalah dimana semua altcoin selain Bitcoin, ya bisa Ethereum, bisa Solana, bisa Cardano, itu akan terbang gila-gilaan, sedangkan Bitcoin di bawah mereka terbangnya. Oke, bagaimana kita mengetahui alt season atau tidak? Yaitu dengan namanya Bitcoin dominance ya kawan-kawan. Atau jika kalian mencarinya di tradingview.com, kodenya adalah BTC.D. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan langsung saja menuju chartnya ya. Ya, ini adalah chart dari Bitcoin dominance ataupun kekuatan Bitcoin dibandingkan dengan koin lain. Kita lihat sebenarnya Bitcoin dominance ini mengalami yang namanya downtrend ya kawan-kawan. Lalu sempat sideways cukup lama dan sekarang sedang menguji support yang sangat amat penting dalam sejarah Bitcoin. Mengapa saya menyebut titik ini sangat penting? Langsung saja kita bahas. Oke, jika kita menggunakan volume profile, kita lihat yang namanya Bitcoin dominance sudah sangat jauh dari yang namanya area besar ya kawan-kawan. Jadi ini cenderung bermain di area bawah di sekitar 30-50 dominance-nya. Nah, di sini ada titik yang sangat penting menurut saya, di mana titik 40, pas 40 adalah titik krusial di mana biasa terjadi pemantulan pada yang namanya Bitcoin dominance ya kawan-kawan. Sekarang kita akan singkirkan sebentar volume profile-nya. Nah, di sini kita dapat lihat dengan jelas ya kawan-kawan bahwa setiap kali Bitcoin dominance menyentuh titik 40, dia akan terjadi pemantulan. Kecuali pada tahun 2018 yang lalu, kita lihat dia sempat di bawah sedikit, tetapi langsung mantul gila-gilaan. Begitu juga pada Juni 2018, lalu pada crash kemarin pada sekitar 24 Mei, dan sekarang Bitcoin menyentuh titik yang sama. Jadi menurut saya ini adalah support historical terkuat untuk Bitcoin dominance saat ini ya kawan-kawan. Dan juga kita lihat di sini bahwa RSI-nya sudah oversold, jadi akan cenderung untuk memantul ya kawan-kawan. Oke, karena tadi kita telah membahas Bitcoin dominance, sebenarnya apa tujuan saya membahas Bitcoin dominance? Bitcoin dominance yang ada di support menandakan yang namanya pergerakan yang besar ya kawan-kawan. Baik itu Bitcoin yang terbang maupun Bitcoin yang jatuh dalam sekali. Mengapa hal tersebut terjadi? Saya akan menjelaskannya. Dimana jika support ini terjadi pemantulan, artinya Bitcoin akan mengalami perubahan harga yang sangat banyak ya kawan-kawan. Sedangkan altcoin akan cenderung mengikuti Bitcoin. Kan kalau keadaan market sekarang kan Bitcoinnya cenderung tidak gerak, tapi altcoinnya sangat terbang. Kan kawan-kawan. Nah kalau ini sebaliknya. Jikalau titik hijau ini terjadi pemantulan, artinya Bitcoin akan memimpin kembali yang namanya bull market ini kawan-kawan. Jadi altcoin akan nurut terhadap Bitcoin. Tetapi hal yang sangat menarik adalah jikalau titik hijau ini jebol. Artinya apa? Ada yang namanya alt party gila-gilaan. Karena ini adalah all time low ya kawan-kawan. Jadi semua koin seperti Cardano, Link, Ethereum, pokoknya selain Bitcoin akan terbang gila-gilaan, dan Bitcoin pun akan tidak terlalu bergerak ya kawan-kawan. Jadi intinya jikalau break dari titik hijau ini, artinya kalian para pemegang altcoin selain Bitcoin akan menjadi sangat cuan. Sebaliknya jikalau titik ini memantul, artinya Bitcoin akan kembali memimpin yang namanya perjalanan ini. Oke, titik terendah untuk Bitcoin dominance ada di sekitar 37 ya kawan-kawan. Yang tampaknya sebentar lagi akan tersentuh, apakah kita lihat ada pemantulan ataupun tidak. Sedangkan untuk resisten yang terdekat ada di sekitar 46. Nah, sebenarnya ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa tampaknya hal ini akan terjadi pemantulan. Mengapa? Karena di sini membentuk pola yang namanya falling wedge, cenderung akan naik ke atas ya kawan-kawan jikalau berhasil retest. Ada juga pola bernama double bottom. Jikalau pola ini terkonfirmasi, artinya Bitcoin akan kembali memimpin perjalanan dan performa altcoin akan cenderung kurang baik ya kawan-kawan dibandingkan dengan Bitcoin. Oke, jadi sekarang kita pantau aja kawan-kawan apakah hal ini akan jebol dan kita akan alt party besar-besaran ataupun sebaliknya. Oke, sekarang saya akan membahas mengapa Ethereum akan menggantikan Bitcoin menjadi raja di cryptocurrency. Karena jika kita lihat yang namanya Ethereum dominance ya kawan-kawan, sama seperti Bitcoin dominance, Ethereum dominance ini adalah seberapa kuat Ethereum dibandingkan dengan koin lain di dalam dunia cryptocurrency. Kalau di sini tampaknya Ethereum membentuk pola yang namanya cup and handle ya. Bisa saja, tapi belum terkonfirmasi. Jika terkonfirmasi, artinya Ethereum akan terbang sangat pesat dan altcoin juga akan terbang sangat pesat. Jika kita lihat time frame yang lebih detail ya kawan-kawan, ini membentuk yang namanya bull pennant ya kawan-kawan, di mana resistannya ada di sekitar 20 dan supportnya ada di garis berwarna kuning ini. Cenderung jika dia sideways di sini dan telah break, ini akan menjadi retest yang baik, lalu akan terbang, semua altcoin akan terbang gila-gilaan. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya kawan-kawan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. See you in the next video.